PP 28 tahun 2025 memang membuat OSS lebih rumit, tapi apakah tujuannya untuk mempersulit? Belakangan ini saya melihat banyak pelaku usaha mengeluhkan terkait perubahan sistem OSS setelah terbitnya PP 28 tahun 2025. Ada yang mengatakan dulu NIB itu terbitnya sangat cepat, tapi sekarang kok banyak sekali tahapan yang harus dilakukan. Ada juga nih yang berpendapat pemerintah semakin mempersulit masyarakat untuk berusaha. Sebagai seseorang yang sehari-harinya bekerja di bidang perizinan berusaha, saya sangat memahami keluhan tersebut. Namun saya juga mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Faktanya, tujuan pemerintah bukan untuk mempersulit pelaku usaha. Pemerintah sedang berupaya memperbaiki berbagai kelemahan yang ditemukan selama penerapan OSS sebelumnya. Pada sistem terdahulu, banyak NIB diterbitkan dengan cepat. Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai masalah, seperti lokasi usaha tidak sesuai dengan tata ruang, kegiatan usaha tidak sesuai dengan KBLI yang dipilih, persyaratan lingkungan belum dipenuhi, dan data usaha yang tercatat tidak menggambarkan kondisi usaha yang sebenarnya. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang sudah berinvestasi, namun menghadapi kendala terkait administrasi maupun regulasi. Melalui PP 28 tahun 2025, pemerintah berusaha memastikan sebelum suatu usaha berjalan, aspek tata ruang, lingkungan, resiko usaha, dan persyaratan sektoral telah dipertimbangkan sejak awal. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, data usaha yang lebih valid, pengawasan yang lebih efektif, serta investasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Namun di sisi lain, perubahan ini menambah kompleksitas yang harus dipahami masyarakat. Inilah tantangan besar yang saya lihat saat ini. Bukan semata-mata regulasinya yang sulit, tapi masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap sistem perizinan yang terus berkembang. Karena itu menurut saya, yang diperkuat itu bukan hanya sistemnya, tapi juga edukasi kepada pelaku usaha, terutama di berbagai daerah-daerah terpencil. Pelaku usaha tidak cukup hanya mengetahui cara mendapatkan NIB saja. Pelaku usaha juga perlu memahami yang namanya kesesuaian tata ruang, risiko kegiatan usahanya, persyaratan lingkungan, perizinan sektoral yang relevan, dan kewajiban pasca penerbitan izin. Pada akhirnya, tujuannya sama. Pemerintah ingin menciptakan tata kelola usaha yang lebih baik, sedangkan pelaku usaha ingin proses yang lebih mudah dan memberikan kepastian hukum. Karena perizinan yang baik itu bukan hanya tentang izin yang cepat terbitnya, tetapi juga izin yang memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha di masa depan. Share video ini jika bermanfaat, and see you on the next video.